Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di NN Top 11 Channel. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya mengetahui pemain yang bagus saat dilatih secara individu atau militer. Tapi sebelum lanjut, jika berkenan saya mendukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, untuk mengetahui pemain tersebut bagus dilatih secara individu atau tidak, kali ini saya memiliki satu pemain yang saya datangkan dari Akademi Remaja musim lalu guys. Namanya Eden Hajar dan umurnya 19 tahun, mutunya saat ini 49% dan posisinya saat ini AML. Dia belum memiliki posisi baru. Kalian khususnya yaitu penyerang bayangan dan spesialis penendang pojok. Kedua kakinya bagus untuk menendang dan tinggi badannya 177 cm, berat badannya 75 kg. Pemain ini cukup ideal untuk bermain di posisi gelandang kiri guys. Dan dia memiliki gaya main atau playstylist penyerang sayap. Pemain sayap adalah sinonim untuk bahaya dari sisi. Serbuan mereka adalah mimpi buruk bagi DL dan DR karena umpan silang, kecepatan, dan keterampilan dribble mereka. Nah, sebagai contoh, misalkan nih saya akan melatih Eden Hajar. Karena kita sudah tahu bahwa pemain sayap itu memiliki kecepatan dribble dan umpan silang yang bagus. Kali ini saya akan memberikan sedikit contoh bagaimana cara saya mengetahui pemain yang bagus dilatih secara individu atau militer guys. Pertama, saya akan fokus untuk melatih dribble, kecepatan, dan umpan silang. Ini adalah atribut kunci untuk pemain dengan gaya main pemain sayap atau dengan playstylist pemain sayap atau bahasa Inggrisnya winger. Oke, kita masuk ke menu latihan. Lalu pilih pemain, kemudian klik selesai, pilih drill. Nah, untuk pemain dengan gaya main winger atau pemain sayap, pertama saya akan melatih atribut kuncinya terlebih dahulu, yaitu dribble, kecepatan, dan umpan silang guys. Tapi yang pertama yaitu saya akan melatih dribblenya terlebih dahulu. Atribut yang akan saya gunakan untuk melatih dribble yaitu giring bola zigzag. Kita bisa isi 6 slot di sini guys. 1 2 3 4 5 6. 6 slot sudah terisi, dan dari latihan ini pemain akan mendapatkan atribut kebugaran, kecepatan, umpan, dan giringan. Dan kondisi pemain akan minus 18% sekali latihan guys. Lalu klik selesai dan mulai latihan. 1 2 3 4. Kita akan lihat 5. Oke guys, kita bisa mengetahui bahwa pemain ini lumayan cukup bagus untuk dilatih secara individu. Sekali latihan kita bisa mendapatkan 5 atribut penting: 2 kecepatan, 1 kebugaran, 1 giringan, dan 1 umpan. Tapi kita bisa mengetahui lebih jelas setelah kita melatihnya 5 kali guys. Sekarang kita coba lagi di latihan kedua. Kita masih tetap menggunakan di latihan yang sama, yaitu giring bola zigzag. Klik selesai dan mulai latihan. Kita akan hitung lagi 1 2 3. Tunggu sebentar. 4 5 6 7. Nah, ini dia guys. Yang pertama kita mendapatkan 5 atribut dan yang kedua 7 atribut. Oke, kita tidak bisa berhenti sampai di sini guys. Kita bisa coba sekali lagi. Kita akan coba sekali lagi. Pokoknya sampai 5 kali latihan. Jika memang hasilnya cukup konsisten, mendapatkan banyak atribut sekali latihan, berarti pemain ini bagus untuk dilatih secara individu guys. Kadang-kadang biarpun bintangnya sedikit, tapi saat dilatih secara individu kita hanya mendapatkan 1 atau 2 atribut saja guys. Entah itu menggunakan drill dengan intensitas sangat mudah atau drill dengan intensitas sangat sulit. Kita akan coba lagi di latihan ketiga. Pilih drill lagi, lalu klik selesai dan mulai latihan. 1 2 3 4. Oke,
Latihan ketiga kita mendapatkan 4 atribut. Lumayan cukup bagus. 4 atribut: kecepatan, kebugaran, giringan, dan umpan. Kita bisa mengulangi lagi latihan yang keempat, guys. Karena pemain ini sudah mulai kelelahan, kita bisa isi lagi kondisinya. Oke, 85% saja, guys. Klik sewa, kita coba lagi latihan keempat. Klik selesai, kemudian mulai latihan lagi. 1. Kita akan lihat berapa dari latihan yang kita dapatkan. 3, 4, 5. Oke, latihan keempat kita mendapatkan 5 atribut. Kita akan coba latihan kelima, guys. Klik selesai lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, guys, latihan kelima kita mendapatkan 7 atribut penting, yaitu 1 kecepatan, 2 kebugaran, plus 2 giringan, dan 2 umpan. Jadi total dalam 5 kali latihan, pemain ini mendapatkan lumayan banyak atribut, guys. Latihan pertama kita mendapatkan 4 atribut penting. Latihan kedua kita mendapatkan 7 atribut penting, dan latihan ketiga kita mendapatkan 4 atribut, dan latihan yang keempat kita mendapatkan 5 atribut. Kemudian latihan yang ke-5 kita mendapatkan 7 atribut. Jadi pemain ini bagus untuk dilatih secara individu. Dan misalkan teman-teman memiliki pemain U19, U18 atau U20, saat dilatih ternyata atributnya yang meningkat hanya sedikit, misalkan nih kalian menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat sulit tapi hanya mendapatkan 2 atribut dalam 5 latihan, berarti itu pemain tidak cukup bagus, guys. Oke, guys, seperti itulah cara saya mengetahui pemain yang bagus dilatih secara individu atau tidak, guys. Dengan kita melatih pemain secara individu, pemain bisa bermain sangat bagus sekali jika memang kamu memiliki pemain yang vice trainer atau bagus saat dilatih seperti tadi, guys. Tapi jika dirasa pemain yang kamu latih atributnya hanya meningkat sedikit, sebaiknya kamu urungkan melatih pemain tersebut. Tapi jika kamu penasaran, kamu bisa coba hingga mutunya bertambah. Tapi sayang bertambahnya lama, guys. Oke, pemain yang saya latih 2 musim lalu yaitu Romelu Lukaku saat umurnya U18, guys, atau 18 tahun. Mutunya saat ini 123%. Dia bisa bermain di 3 posisi berbeda: striker, gelandang serang tengah, dan gelandang serang kiri. Kalian khususnya spesialis pencetak gol 1 lawan 1 dan spesialis tendangan pojok. Tingginya 193 cm dan berat badannya 89 kg. Kita bisa melihat di sini keterampilannya. Atribut terpenting untuk penyerang pocher yaitu tembakan penyelesaian, guys, serta penempatan dan kecepatan. Tapi atribut kuncinya yaitu tembakan dan penyelesaian. Usahakan lebih tinggi dari atribut manapun. Dan statistiknya dari 2 pertandingan terakhir di liga dia sudah mencetak 3 gol. Total dia sudah mencetak 83 gol dari 54 pertandingan, dan kita bisa tahu bahwa pemain ini sangat produktif, guys. Dan di Liga Champion dia sudah mencetak 2 gol dan 1 assist. Pemainnya 9, total dia sudah mencetak 26 gol dari 25 pertandingan. Kemudian di Cup musim ini dia baru bermain 2 kali dan 1 kali menjadi man of the match pertandingan dan mencetak 1 gol serta 1 assist. Performanya 78 gol yang sudah dia cetak 25 gol dari 20 pertandingan. Ini adalah salah satu pemain yang saya latih secara individu atau secara militer. Dan yang terakhir, mungkin buat teman-teman yang sudah sering nonton channel saya di NN Top 11, kalian sudah tahu Tahir Al-Fatih. Mutunya saat ini 25%, pemain yang sudah sangat lama bermain untuk FC Buteng atau yang dulu namanya Chelsea, guys. Umurnya 33 tahun dan maksud saya dia bisa bermain di 3 posisi berbeda, yaitu gelandang serang kiri, striker, dan gelandang serang kanan. Dan dia memiliki 2 kalian khusus, spesialis penendang penalti dan spesialis penendang bebas. Kita lihat statistiknya. Jelas pemain ini sangat produktif sekali. Dan musim ini dia baru bertanding 1 kali, guys, di Cup, belum cetak gol.
Total dia sudah mencetak 479 gol dari 377 pertandingan di liga, 140 gol dari 145 pertandingan di Liga Champions, dan 140 gol dari 122 pertandingan di Cup. Itu kenapa alasan saya bisa mendapatkan pemain yang bagus seperti ini guys. Jadi saya tidak asal melatih pemain. Jika memang dirasa 5 kali latihan hasilnya tidak cukup bagus, saya akan berhenti melatih pemain tersebut dan mencari pemain lain guys. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih banyak, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah request dan belum saya buatkan videonya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.